Ya baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini ya kita ketemu kembali di dalam kebaktian malam, dan malam hari ini adalah malam yang spesial. Kenapa? Karena besok kita akan memasuki hari Asada ya. Jadi besok berkenaan dengan Uposatha, kita akan memasuki hari Uposatha ya, dimana besok kebetulan juga hari Asada ya, atau Asalha, dimana Buddha membabarkan Dhammacakka Pavattana Sutta, sehingga terbentuklah tiga hal yang ada di dunia ini. Yang pertama, sudah ada Buddha, dibabarkannya Dhamma, dan kemudian terbentuklah Sangha. Jadi Triratna hadir di hari Asalha ya, di Taman Rusa Isipatana di kota Benares. Nah, setelah hari Asada, besoknya para biku akan menjalankan yang namanya masa wasa atau masa musim hujan ya. Jadi pada musim wasa di tahun ini ya, saya sendiri berwasa ya di Cetya Panyasika, bukan di Taman Lumbini seperti di gambar ini ya, bukan. Jadi masih di Cetya Panyasika, belum hilang ya. Jadi wasa tahun ini Bante berwasa sendiri di Cetya Panyasika. Dan wasa, mungkin beberapa dari Anda baru mendengar kata wasa. Bante, wasa ini apa ya? Jadi biasanya terkait dengan wasa ini ada 3 poin yang kita akan bahas, yaitu ada namanya wasa, ada namanya pawarana, kemudian ada namanya katina. Jadi ini adalah satu paket ya, 3 in 1. Ada wasa, ada pawarana, ada katina ya. Kalau salah satu nggak ada, nggak boleh ada. Misalnya tanpa wasa terus mau ikut katina, nggak boleh ya. Nah, jadi masa wasa kita bilang ini adalah masa musim penghujan ya. Jadi di mana ketika di India adalah negara dengan subtropis dengan 3 iklim, maka ketika musim hujan ya tentunya hujannya sangat deras sekali ya. Jadi Bante tadi dapat laporan dari wihara kita di India. Kita juga bersyukur ya. Jadi tahun ini di wihara kita di Bodh Gaya ya, kita ada kedatangan satu biku, Bante Sobana. Beliau orang India, tetapi beliau belajar di Thailand. Dan karena saat ini sedang corona, maka beliau nggak bisa kembali ke Thailand, sehingga ya beliau berwasa di wihara kita di Bodh Gaya, jadi di India. Ya, dan di India hari ini ya mulai turun hujan ya. Kemarin dibilang bahwa 2 hari berturut-turut itu hujan. Ya, jadi di sana ketika musim wasa itu hujannya sangat deras. Tetapi di India ketika musim wasa, walaupun hujannya sangat deras, tetapi juga sangat panas Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bante pernah di sana datang di bulan-bulan seperti ini, itu sangat panas, kurang lebih 42-43 derajat Celcius. Walaupun di luar itu hujan, tetapi tetap di dalam ruangan ini adalah sangat panas ya. Jadi kadang-kadang di musim wasa kalau kita mandi, baru keluar dari kamar mandi itu sudah keringat lagi ya, saking panasnya. Nah, itu musim wasa di India. Berapa lama musim wasa Bante? Kurang lebih masa wasa adalah 3 bulan. 3 bulan yang akan dimulai 1 hari setelah hari Asada, yang tahun ini jatuh pada tanggal 6. Ya, jadi jatuh pada tanggal 6 adalah hari wasa. Kenapa harus musim wasa? Karena ketika musim hujan tentunya para petani di India, mereka adalah negara agriculture ya, pertanian ya. Jadi mereka banyak menanam tanaman. Nah, ketika kalau misalnya para biku tidak berdiam tempat, mereka akan pergi
akan mengunjungi Buddha, dan seterusnya. Sehingga menyebabkan tanaman yang baru ditanam sama petani ini terinjak dan rusak. Selain itu, musim hujan juga adalah musim, istilahnya musim kawin ya, bagi binatang-binatang tertentu, hewan-hewan tertentu. Musim hujan adalah musim kawin, sehingga banyak hewan yang akan terinjak ketika para biku lewat. Nah, jadi ketika di zaman dulu para biku waktu belum ditetapkan adanya wasa, para biku masih bebas, mereka mau jalan-jalan. Tetapi akhirnya para masyarakat protes. Ini kita sudah tanam susah-susah, nah para Bante lewat kemudian semuanya rusak. Nah, karena dapat celaan seperti itu, akhirnya Buddha menetapkan, oh para biku, setelah Anda 9 bulan ya, 9 bulan melakukan aktivitas Dhamma, nah tiba saatnya 3 bulan ini Anda harus berdiam untuk melatih diri Anda sendiri ya. Jadi selama wasa 3 bulan para biku akan berdiam diri. Tentunya mereka akan melakukan apa yang mereka mau di dalam sini. Maunya adalah mau hal-hal yang penting. Misalnya kalau Bante dulu di hutan, teman-teman Bante mereka menghafal Patimokkha ya. Jadi satu buku Patimokkha itu kurang lebih 227 sila, dan itu dihafal dalam bahasa Pali ya. Jadi kalau Anda hafal, udah hafal belum Pancasila 5, Panatipata sampai Surameraya, hafal nggak umat Buddha? Kalau belum hafal, kami para Bante ditugaskan ya, di wasa-wasa awal kami harus menghafal 227 sila dan dalam bahasa Pali. Bagi yang tidak menghafal, maka di masa wasa di awal-awal kami harus mempelajari kembali Winaya. Ya, harus mempelajari kitab-kitab Winaya sehingga kita menyadari, oh ini hal yang patut saya lakukan dan ini hal yang tidak patut saya lakukan. Ini di masa-masa awal ketika kami menjadi biku. Nah, bisa juga biku tertentu, oh saya mau hafal parita. Biku tertentu saya mau mengembangkan meditasi. Ya, biku tertentu mau melakukan misalnya pengembangan batin yang lain, itu bisa. Jadi bisa kita lakukan ketika kita berdiam tempat selama 3 bulan ini. Ya, jadi selama 3 bulan kita akan berdiam diri. Nah, kita akan berusaha untuk melatih diri kita ya. Nah, tetapi tentunya Bapak Ibu, bagi kami yang tinggal di kota ya seperti di Jakarta, tentunya sangat sulit ya berdiam diri. Bante ada yang meninggal, oh nggak boleh. Lagi wasa ya. Jadi kalau alasannya sekarang, oh lagi wasa, bukan lagi ciong ya. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kalau misal kami di kota, mau tidak mau, ya kami harus tetap melayani Anda ya. Tetap kita melayani Anda. Cuman di dalam wasa kali ini, Bante pribadi punya keinginan ya. Punya keinginan apa? Yaitu waktu ketemu dengan Anda secara offline, Bante akan kurangi ya. Bante akan kurangi. Jadi bagi Anda yang ingin datang ke wihara, bukan dilarang, tetapi jadwal konsultasi akan Bante ganti dengan Zoom atau video call. Jadi Anda nggak perlu datang di wihara, cukup dari rumah dan Anda melakukan Zoom meeting ya. Untuk wasa kali ini harapan Bante seperti itu ya, untuk menghindari Anda dari hal-hal yang tidak baik, misalnya karena sekarang ada wabah penyakit. Ya, itu buat wasa kali ini. Nah, setelah wasa, kita akan menuju pada akhir wasa yang dinamakan pawarana. Oh sorry, sebelum pawarana, Bante lupa. Ada hal-hal yang kita tidak boleh lakukan selama wasa. Yaitu kalau kita pergi ke tempat lain. Ya, kita pergi ke tempat lain tanpa urusan yang jelas. Misalnya Bante wasa di sini, di Palem ya, Cetya Panyasika di Palem. Terus Bante, oh bosan di Cetya kan, selama 3 bulan bosan di Cetya.
pengen jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Misalnya ke wihara yang lain, misalnya ke Bandung, terus nginap di Bandung tanpa alasan yang jelas, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi oh bosan misalnya ya di sini, lihat Willy terus, bosan mau pindah tempat misalnya kan, pergi dengan alasan seperti itu nggak boleh. Jadi yang kita harus lakukan di sini adalah kita diizinkan untuk pergi selama maksimal 7 hari dengan alasan tertentu. Misalnya, alasan yang diperkenankan oleh Buddha adalah mengunjungi orang tua yang sedang sakit. Nah, itu boleh kita pergi maksimum 7 hari, 7 malam ya, 7 malam. Jadi kalau pergi tanggal hari ini, kita hitung malamnya sudah harus kembali ke sini. Kalau tidak, berarti wasanya gagal. Nggak boleh tambah umur wasa ya. Yang berikutnya, mengunjungi ketika orang tua kandung meninggal ya. Itu boleh pergi. Jadi yang satu sakit, yang kedua meninggal. Terus kita tahu, yang ketiga, kita tahu sahabat kita sesama biku akan lepas jubah. Kalau kita pergi memberikan dia nasihat, maka dia tidak akan lepas jubah. Nah, ini juga kita boleh pergi. Terus yang keempat, mengunjungi teman kita atau sesama biku kalau dia sakit. Nah, kita juga boleh pergi untuk mengobati dia. Nah, jadi ini ada beberapa alasan bagi kita yang bisa pergi dalam pengecualian selama maksimal 7 hari. Kalau di luar 7 hari dan di luar persyaratan tadi, ya maka wasa kita akan dianggap gagal ya, nggak bisa naik wasa. Nah, itu ya. Setelah masa wasa selesai, kemudian kita masuk ke namanya pawarana. Pawarana di mana setelah 3 bulan kita melaksanakan wasa, kemudian kita akan mengunjungi guru-guru kita. Misalnya di satu wihara ada guru kita sebagai acarya. Nah, mereka akan memberikan advice kepada kita ya. Kamu harusnya begini dan seterusnya. Ini adalah pawarana. Pawarana wasa di mana kita juga akan mengunjungi guru-guru kita yang lebih senior dari kita untuk memohon maaf bila ada tubuh, ucapan dan pikiran kita yang salah, ya kita mohon maaf kepada yang mulia. Sehingga ya kita memiliki hubungan yang baik. Nah, ini ketika masa wasa sudah akan berakhir. Nah, setelah pawarana, kemudian akan ada yang namanya katina dana. Nah, katina dana di sini khusus juga syaratnya Bapak Ibu ya. Jadi katina dana di sini harus dalam satu tempat wihara ada minimal 4 bante yang berwasa. Nah, dari 4 bante yang berwasa ini, kemudian dari pagi sampai malam, kita akan mengumpulkan kain ya, kain warna putih. Jadi bukan jubah seperti ini ya, kain warna putih dulu kita kumpulkan, kemudian kita gunting, kita jahit menyerupai jubah kita, kemudian kita akan celup. Setelah dicelup, ini wajib dibuat dari subuh sampai sebelum matahari tenggelam. Misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore contohnya ya. Nah, harus dari proses gunting, jahit, celup, dan kering ini harus jadi dalam 12 jam tersebut. Nah, setelah itu baru dikatakan jubah ini adalah jubah katina ya. Jubah katina ya. Jadi dari situ kita bilang itulah yang namanya katina. Pembuatan jubah dari pagi sampai petang, di mana minimal yang berwasa di tempat itu adalah 4 biku sangha. Kalau misalnya di wihara kayak begini, contohnya seperti Cetia, hanya 1 yang wasa, kita nggak boleh bikin namanya upacara katina, nggak boleh. Ya, jadi itu beda ya. Jadi katina itu dilaksanakan hanya bagi wihara yang memiliki 4 biku yang sedang berwasa. Dan mereka bisa membuat jubah katina dari pagi sampai petang. Itu baru kita bilang namanya katina. Nah, pawarana ada 2. Pawarana sesama sangha, pawarana dari umat ke biku.
Biasanya pawarana dari umat ke biku itu mereka akan menawarkan diri ya. Jadi mereka akan menawarkan diri. Contohnya yang mulia Bante, kami menawarkan diri jika Bante memerlukan sesuatu, mohon kabarkan kepada kami. Ya. Maka kami akan menyiapkan sesuai dengan kemampuan kami. Ini contohnya. Misalnya, ketika Bante butuh jubah, Anda berpawarana sebelumnya kan. Bante kalau butuh jubah cari saya ya, saya akan siap kasih ke Bante. Nah ini contoh pawarana. Contoh juga Bante, saya ada jarum sama benang. Kalau Bante butuh, ngomong sama saya. Ada juga yang bisa berdana. Bante, saya ada sabun. Ya, sama handuk misalnya. Kalau Bante butuh, kasih tahu saya. Bante, saya juga mau pawarana, misalnya berupa obat-obatan dan seterusnya. Ini bisa, ya, Anda bisa lakukan ini semua. Nah, tetapi pawarana ini juga mempunyai expire date, ya. Jadi misalnya Bante selama wasa, jika Bante membutuhkan, maka saya siap. Jadi ada expire date selama wasa. Misalnya, selama 1 bulan ke depan. Nah, itu juga bisa kasih tahu ketika Anda melakukan pawarana. Mungkin pawarana ini ya jarang Anda dengar ya, jarang Anda dengar. Tetapi beberapa di wihara-wihara seperti masih di Thai atau di Myanmar, nah mereka sangat sering umat melakukan pawarana. Permohonan kepada anggota sangha untuk menerima persembahan dari mereka ya. Jadi ini pawarana. Nah, tetapi kalau misalnya dari Bante pribadi, Anda mau berpawarana apa? Bante juga mungkin nggak terima juga ya. Kalau Anda bilang, Bante, saya mau berdana jubah. Bante punya jubah ini sudah 7 tahun. Dari awal Bante jadi Bante sampai sekarang masih bagus. Ya, Bante, saya mau berdana misalnya makanan. Makanan Bante sudah banyak, nih sudah gemuk ya. Kolesterol sudah banyak. Nah, Bante mau berdana tempat tinggal. Tempat tinggal juga sudah ada, ya kan? Berdana obat-obatan, itu vitamin juga banyak yang nggak Bante minum. Nah, jadi untuk saya pribadi, ya Bante sudah cukup ya. Jadi Anda bisa melakukan pawarana kepada Bante-Bante yang lain. Itu boleh, silahkan ya. Untuk saya pribadi sudah cukup ya. Tetapi ketika ada satu cerita mengenai pawarana ya, walaupun Bante sudah menolak di awal seperti ini, tetapi Anda bisa melakukan pawarana yang seperti ini ya. Jadi ada satu cerita di Tibet. Di Tibet ini ada satu cerita, mungkin bagi Anda yang pernah baca cerita Milarepa ya. Cerita Milarepa. Milarepa ini adalah seorang yogi yang sakti ya, sakti. Umat Buddha tuh paling suka kata sakti. Yogi yang sakti bernama Milarepa. Dia ketemu guru yang namanya penerjemah ya, guru penerjemah, seorang translator dari bahasa Sanskrit ke bahasa Tibet yang kita kenal dengan kata Marpa. Sang translator ya. Si Milarepa ini sangat pengen belajar sama Marpa. Dia sangat pengen, karena dia tahu, oh Marpa ini guru yang terkenal, dia sangat pengen belajar sama Marpa. Kemudian Milarepa ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Sedangkan orang-orang yang belajar sama Marpa, mereka mempersembahkan ya barang-barang kebutuhan. Ya mungkin ya mempersembahkan barang-barang kebutuhan seperti jubah dan seterusnya, barang-barang kebutuhan untuk sang guru. Tetapi si Milarepa ini karena dia pertapa, dia nggak punya apa-apa. Dia cuma ada baju yang ada di dalam badan dia aja, cuma itu yang dia punya, nggak ada yang lain. Ketika suatu saat dia berkecil hati, ya dia bilang, ya saya nggak punya apa-apa untuk saya persembahkan kepada guru. Terus apa yang saya mau persembahkan kepada guru? Dia bingung.
Dia berkecil hati, dia bilang, mungkin kalau saya nggak mempersembahkan sesuatu kepada guru saya, mungkin saya akan ditolak oleh guru saya untuk belajar. Karena saya nggak punya apa-apa untuk belajar. Kemudian hari terakhir, dia mikir susah-susah ya, apa yang dia perlu persembahkan. Akhirnya dia datang ke depan sang guru, kemudian dia cuma berkata kepada sang gurunya, "Guru, saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan kepada Anda. Tetapi saya punya cuma 3 yang akan saya berikan kepada guru. Yaitu apa? Tubuh, ucapan, dan pikiran saya akan saya berikan kepada guru." Ya, jadi tubuh, ucapan, dan pikiran saya akan saya persembahkan kepada guru. Dan disitulah Marpa, sang guru bilang, ya dari semua persembahan, ya kan tadi mungkin ada yang kasih emas, ada yang kasih jubah, ada yang kasih macam-macam. Gurunya bilang, dari semua persembahan, yang persembahan tertinggi adalah yang diberikan oleh Milarepa, yaitu persembahan tubuh, ucapan, dan pikiran dengan tulus. Nah, jadi sama ketika kita akan memasuki masa pawarana maupun masa wasa, kita kembali berniat kepada Buddha. Kita nggak punya apa-apa untuk kita persembahkan, tetapi kita punya tubuh, ucapan, dan pikiran kita yang murni untuk membantu semua makhluk, ya. Dan itulah persembahan kita yang kita bisa serahkan kepada Buddha, ya. Jadi kita lihat di sini, guru besar tidak melihat harta Anda, tetapi guru besar hanya menilai tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Oleh karena itu, memasuki masa wasa tahun ini, Bante menghimbau kita semua, marilah kita bersama-sama mempersembahkan tubuh, ucapan, dan pikiran kita yang baik, kita persembahkan kepada Buddha. Karena kita nggak punya apa-apa yang lebih penting daripada itu, ya. Mungkin ini yang bisa Bante sampaikan untuk malam hari ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi Anda. Dan setelah ini kita akan melakukan ya sesi meditasi, ya. Biar apa? Biar pikiran kita menjadi tambah baik, ya. Pikiran kita menjadi tambah baik. Kita bermeditasi nggak lama Bapak Ibu, ya. Paling 5 menit, ya. Jadi Anda stay tune di sini, ya. Baik, silakan Anda duduk dengan rileks.